Assalamualaikum, bersama saya Fikri Asa. Selamat datang di kami podcast Ngawangkong Dudulura. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana siapa panggilannya? Akang, AA, Fikri aja dah. Fikri. Ya. Bagaimana kabar Fikri sendiri? Alhamdulillah. Kebetulan masih aroma lebaran, jadi Iya. masih inilah. Jadi pertama mungkin karena masih aroma lebaran, aura lebaran gitu ya. Karena juga ini baru pertama kali bertemu, jadi saya mengucapkan kepada seluruh kawan-kawan juga yang menyaksikan tayangan ini, taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf juga Kang, ini kebetulan kan bagi teman-teman yang belum tahu siapa beliau ini. Jadi beliau ini adalah seorang calon kepala desa di Desa Wanakerta. Beliau ini tentunya sebagaimana yang kita lihat masih sangat muda sekali. Tapi hal itu tentunya tidak mengurangi agresivitas dan juga potensi yang dimiliki oleh beliau. Mungkin untuk namanya di thumbnail juga ada. Beliau ini namanya adalah Kang Yasir. Betul. Akang aja ya manggilnya. Akang aja. Oke. Kang Yasir ini nomornya kurang lebih adalah nomor 5. Ya, alhamdulillah. Jadi dari pengundian nomor itu dapat nomor 5 gitu. Pancasila kan ada 5. Oh iya. Bagi teman-teman yang mungkin sepertinya ini warga-warga calon-calon warga Kang Yasir ini sedang menonton nih kayaknya. Jadi bagi calon warganya Kang Yasir, silakan nanti pada tanggal berapa Kang? Tanggal 8 Juni 2021. Tanggal 8 Juni tahun 2021. Silakan untuk memilih nomor 5. Ini kan jadi kebetulan sebelumnya terima kasih gitu sudah Sama-sama. Duh, saya merasa senang bisa berjumpa dengan kawan-kawan kami ya. Karena kami ini sebagai organisasi yang memang juga saya turut serta di dalamnya gitu. Bisa berubah lah gitu di kami ini. Jadi beliau ini juga alumni kami sebenarnya. Alhamdulillah. Kami dapat menciptakan kader-kader yang potensial seperti beliau. Luar biasa. Ini Kang, jadi ada beberapa hal gitu yang yang sangat penasaran gitu, pengen gitu ditanyain ke Kang Yasir ini. Soalnya kebetulan kan baru ketemu lagi ya, udah sejak lama. Dulu itu ketemu pas waktu itu bulan apa ya? Ada 2 bulan ke belakang atau 3 bulan ya? Oh, pas daurah. Iya. Oh iya, pas 3 bulan lah. Sekitar 3 bulan. Oh iya. Udah lama. Namun ketika sebelum saya mengetahui beliau mencalonkan baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Jadi pasca lebaran juga baru pertama kali hari ini kita bertemu lagi. Nah, ini Kang, jadi Kang Yasir ini sebagaimana yang kita lihat masih sangat muda sekali. Alhamdulillah. Namun beliau memiliki keberanian untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa di Desa Wanakerta. Nah, mengenai hal itu Kang, tentunya kan pasti apalagi di usia yang sangat muda ini, tentunya tidak mudah gitu. Bahkan saingannya mungkin jauh di atas Kang Yasir punya umur secara usia. Betul. Nah, kira-kira pertama mungkin alasannya kira-kira. Nah, alasan Kang Yasir ini berniat untuk mencalonkan itu alasannya kenapa? Pertama, bisa disebut muda ya memang masih muda. Saya masih berkepala 2 gitu ya. Usia itu masih berkepala 2. Tapi yang terpenting adalah lulus dari persyaratan. Jadi persyaratan dari kepala desa itu usianya minimal 25 tahun. Jadi kalau disebut masih muda ya memang sudah layak gitu, sudah layak. Makanya bisa diterima di kontestasi Pilkades gitu kan. Nah, yang kedua mengenai pencalonan ini sebetulnya kalau dikatakan mencalonkan diri itu
menurut saya kalau saya itu kurang tepat karena saya tepatnya adalah dicalonkan. Jadi bukan kemauan sendiri tapi ada yang Begitulah kira-kira. Karena kan sebelum pencalonan ini saya jadi panitia. Panitia pemilihan kepala desa PPKD. Jadi ditunjuk oleh RW setempat, per dusun ditunjuk, dipercaya menjadi PPKD, saya siap menjadi PPKD. Tapi dari pembentukan ke pelantikan kan lama, 1 bulan jaraknya. Nah jadi dalam proses 1 bulan itu ada sebagian masyarakat, sebagian pemuda, katakanlah tokoh sesepuh kampung yang mendorong saya untuk naik menjadi balon. Waktu itu belum calon, bakal calon kepala desa. Nah, karena ada kepercayaan itu, saya sudah jadi panitia karena ada dorongan itu. Baiklah, kalau begitu, kalau memang serius mendorong, saya itu belum mendapat restu dari orang tua. Nah, karena prinsip saya, selama ada izin orang tua, insya Allah akan meridhoi. Luar biasa sekali. Kan gitu. Kalau serius silahkan datang ke orang tua saya. Jadi kayak yang mau nikah gitu kan, yang mau tunangan, datang dulu ke orang tua. Jadi yang mendorong Kang Yasir untuk naik itu datang dulu ke orang tua Kang Datang Yasir. dulu ke orang tua. Kayak pikir nanti mau nikah lah gitu kan. Datang dulu ke orang tua. Jangan dulu pengantinnya. Datang dulu ke orang tua, minta izin. Silakan datang ke orang tua saya sebelum saya dilantik jadi panitia. Nah, karena kalau sudah dilantik jadi panitia itu tidak bisa mengundurkan diri. Oh, tidak bisa mengundurkan diri? Ya, kecuali ada beberapa hal yang urgen kan gitu. Tidak bisa mengundurkan diri. H-2 pelantikan, desakan kepada orang tua saya itu datang. Itu minta izin lah gitu, minta izin. H-2 pelantikan. Ya, supaya anaknya diizinkan untuk mencalonkan diri, gitu kan. Akhirnya orang tua saya kan berdiskusi dengan keluarga besar. H-2 itu orang tua mengizinkan. Silahkanlah kalau mau Bapak ridho ikhlas. Nah, kalau sudah ridho ikhlas, orang tua sudah ridho dan ikhlas, kemudian ada dorongan dari sepuh, ya kan, dorongan dari pemuda. Terus apa yang jadi hambatan lagi kan gitu kan? Kalau ridho orang tua kan ridho Allah juga kan. Insya Allah ada. Nah, H-2 saya mengundurkan diri jadi panitia. Karena sebelum dilantik mengundurkan diri, kasih surat pengunduran diri. Nah, setelah mengundurkan diri saya baru mendaftarkan jadi bakal calon waktu itu. Ya kira-kira latar belakangnya seperti itulah latar belakangnya. Jadi kalau sudah seperti itu, sudah dipercaya masyarakat, ya insya Allah mungkin mendaftar kan gitu. Awalnya kirain Kang Yasir ada kemauan sendiri gitu kemudian mencalonkan gitu. Ya, kalau misalkan motivasi sendiri itu memang ada. Cuman kan motivasinya itu kan bagaimana caranya saya itu supaya bermanfaat di masyarakat. Membantu menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Tapi kan itu tidak perlu jabatan. Ya kan? Karena kebetulan ada momentum pemilihan Pilkades, masyarakat mendorong, ya kenapa tidak? Mudah-mudahan gitu ya, sesuai apa yang diharapkan, dan insya Allah kebermanfaatan kepada masyarakat itu makin luas. Itu sih harapannya gitu. Biasanya kan kalau yang kalau yang diusung, boleh sambil ngopi ya. Silakan. Biasanya kalau yang diusung gitu kan otomatis banyak yang ini kan. Nah, kalau saya sih yakin kan bakal jadi kan. mudah-mudahan kita berikhtiar, kita masih proses menerapkan strategi ini itu, ya kan, berikhtiar dengan tim. Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan gitu kan, masih bergerilya itulah kalau bahasa itunya ya, masih safari gitu kan ke masyarakat. Mudah-mudahan kalau masyarakat misalkan satu tujuan satu ini, mudah-mudahan lah itu sesuai harapannya gitu.
Saya juga pas lihat di ini kan, pas dilihat di sosmed juga, Ya. kayak apa, warga-warga itu banyak gitu yang antusias, yang khususnya mendukung Ayasir ini gitu. Banyak foto-foto gitu ya di sosmed itu yang apa, memperlihatkan 5 jari gitu kan. Kebetulan Kang Yasir ini kan nomor 5 gitu kan. Jadi, salam 5 jari. Salah 5 jari. Alhamdulillah. Kira-kira menurut Ayasir ini, menurut Kang Yasir ini, apa sih hambatan-hambatan gitu kan, tentunya pasti tidak mudah kan Ya, gitu. Nah, kira-kira sangat. apa saja gitu yang menjadi hambatan selama ini gitu, dan menjadi kemudian Kang Yasir ini melewati hambatan-hambatan itu dengan seperti apa gitu. Ya. Dari pencalonan bakal calon itu kan 8 orang. Oh, sebelumnya 8 orang. 8 orang. Oh. Cuma kan aturan sekarang itu tidak boleh lebih dari 5 orang. Makanya ada yang dinamakan seleksi tes tulis. Oh, tes tulis. Ya, dari bakal calon itu. Nah, setelah tes tulis, alhamdulillah saya lulus masuk ke 5 besar gitu ya, 5 besar, dan ditetapkan sebagai calon. Nah, 5 besar. Terkait tadi pertanyaan apa hambatan-hambatan, tentu itu hambatan sangat besar gitu ya. Sangat besar sekali. Nah, akan tetapi itu bukan menjadi batu sandungan. Justru hambatan itu menjadi satu yang harus dilompati. Kalau batu gitu kan harus dilompati, menjadi tertantang, dan itu menjadi berpikir tim kami untuk bagaimana melewati hambatan-hambatan itu. Nah, justru diutamakan dengan silaturahmi sih, utamanya silaturahmi, karena kan ada orang yang sudah mengenal saya sebagai calon, ada yang belum mengenal, mungkin ada yang mengenal ke tim sesnya, ada yang belum mengenal. Nah, bagaimana cara perkenalan itu? Ya kita silaturahmi. Siang malam kita silaturahmi. Berarti sehari-hari itu wah Kang Yasir keliling gitu kan? Atau sejauh ini seperti itu. Jadi siang malam lah. Pasti bukan satu hal yang mudah itu kan. Ya, itu. Lumayan menguras tenaga dan pikiran juga. Alhamdulillah. Ya, doakanlah supaya sehat kan itu. Amin. Sehat. Ini kan mengenai program yang akan program. Ini kan tentunya untuk menjadi kepala desa itu pasti ada beberapa gambaran itu yang akan dilakukan. Terus, Insya Allah ada. Nah, kira-kira apa aja nih terobosan yang akan Kang Yasir? Terobosan. Ya, setelah ditetapkan jadi calon, tentu kan itu harus ekstra terjun gitu kan. Berarti kan dari segi itu harus membuat visi misi. Visinya itu mewujudkan desa Wanakata yang unggul, sejahtera dan melek informasi. Unggul, sejahtera dan melek informasi. Unggul, sejahtera dan melek informasi. Itu udah mendekati perfect gitu kan. Aduh. Kalau perfectnya itu tinggal nanti kita bagaimana cara meramunya itu. Nah, tentunya dari visi itu turun ke misi, tentu nanti ke program kerja. Nah, program kerja yang jadi unggulan ini bagaimana, karena situasi masih pandemi COVID-19. Nah, pertama itu bagaimana meminimalisir kan penyebaran COVID di desa, namanya itu utamanya. Nah, itu juga ada strateginya, adalah diterapkan nanti gitu. Tapi kalau boleh sekarang diungkapkan, boleh nggak diungkapkan sekarang? Sangat boleh kan. Apa tuh kira-kira strateginya kan? Biar penasaran. Nah, setelah yang satu ini itu difokuskan COVID, kemudian kan untuk memulihkan ekonomi desa. Nah, salah satu untuk memulihkan ekonomi desa, saya punya program, yaitu ada program Rumah Peduli. Nah, bagaimana itu Rumah Peduli? Nanti disaksikan. Rumah Peduli itu bagaimana penyerapan anggaran untuk masyarakat itu memang sudah betul-betul terserap oleh masyarakat. Contoh Rumah Peduli itu melibatkan BUMDes beserta melibatkan Kesra, kesejahteraan masyarakat, kan itu yang diutamakan. Nah, dari BUMDes itu pertama kita akan buat perdes.
peraturan desa. Nah di Perdes itu saya akan membuat Perdes dan juga rekan yang ada di desa, BPD ya dan sebagainya itu kan harus dikoordinasikan itu. Perdes bagaimana masyarakat itu harus menanam padi. Wajib itu, tapi padinya padi pilihan. Ya kan kalau di Perdes kan udah harus dilakukan sama masyarakat. Peraturan desa kan. Masyarakat menanam padi. Padinya itu minimal padi gogo atau padi huma atau padi yang bisa ditanam di lahan kering. Tapi sekarang di sana mungkin tanahnya kering atau? Ya bisa basah bisa kering, tapi ya padi gogo itu bisa ditanam di tempat apapun gitu, meskipun di polybag, di depan rumah itu bisa ditanam. Nah dari mana bibitnya? Bibitnya dari BUMDes. BUMDes menyediakan bibit, disebarkan ke masyarakat, masyarakat menanam, hasilnya diambil lagi sama BUMDes, dijual ke bagian Kesra. Nanti kan ada anggaran Kesra tuh. Kesra itu langsung beli dari BUMDes, ya kan? Nah, hasil padi dari yang dibeli oleh Kesra itu dibuat makanan pokok. Nanti itu akan didistribusikan ke Jompo. Ke Jompo. Ya kan di masalah ada yang Jompo itu kan yang apa? Usia udah lanjut, udah manula mungkin. Ya, udah manula. Tidak bisa bekerja kan ya, nah itu akan didistribusikan berupa makanan pokok setiap hari. Dari hasil pembelian itu dikirim secara gratis. Luar itu diantaranya. Itu salah satunya. Ternyata masih ada lagi kan? Masih banyak lagi, tapi sepertinya tidak akan dibahas di podcast ini gitu ya. Nantilah mudah-mudahan kalau sudah ada rezekinya di desa dipercaya sama Allah gitu di desa. Insya Allah lah. Sangat disayangkan sekali, padahal sangat penasaran ini kan. Apalagi mungkin teman-teman sekalian sudah sangat penasaran. Nah, supaya tidak penasaran khususnya bagi. Tapi boleh juga kawan-kawan mengusulkan kan, nanti di komen ada silakan mengusulkan aspirasi program gitu kan. Nanti di apalagi kawan-kawan mahasiswa itu sangat kreatif, saya tunggulah. Lebih baik saya bicara tentang masalah pergerakan mahasiswa itu lebih mudah ketimbang bicara masalah tentang lumayan puyeng saya juga. Tapi biasa kita kan di pergerakan kan, di kami gitu, di mahasiswa. Jangan sulit-sulit pertanyaannya. Yang mudah-mudah aja lah. Apa ya mudah? Ini kan mengenai Pilkades ini. Nah kan tentunya orang-orang yang mencalonkan untuk menjadi kepala desa ini kan dari berbagai kalangan, dari berbagai usia. Dan tentunya ada di seluruh penjuru negeri ini beberapa kasus gitu yang menggunakan money politik gitu kan. Nah kira-kira nih tanggapan Kang Yasir gitu mengenai kasus yang seperti ini bagaimana nih? Saya pikir itu bukan ranah saya untuk menilai apakah itu money politik atau bukan. Yang terpenting ranah saya adalah bagaimana pesan saya bisa tersampaikan kepada masyarakat melalui agenda silaturahmi. Itu saja sih. Saya tidak bisa menilai itu, mah ada bagiannya, ada pengawas mungkin ya. Ada kalau lebih gede ada KPK mungkin atau Tipikor mungkin. Itu banyaklah yang berwenang. Kalau saya itu fokus di pencalonan, fokus pesan saya tersampaikan. Ibaratkan barang jualan kan, ya harus dijual gitu, supaya bagaimana caranya dibeli orang, laku gitu, dan bermanfaat untuk orang lain. Orang-orang seperti itu mungkin secara sendirinya pun nanti akan ya maksudnya ya adalah bagian-bagiannya gitu. Iya, ada bagian-bagian yang menilai itu. Mungkin masyarakat juga menilai hal-hal seperti itu. Dan masyarakat sekarang mungkin sudah jauh lebih cerdas gitu kan untuk Insya Allah masyarakat sudah lebih cerdas mana yang harus dipilih dan mana yang tidak dipilih. Saya pikir semua calon yang ada di sini serentak kan se-Garut. Serentak itu punya visi dan misi yang bagus semua. Tergantung nanti masyarakat memilih yang mana. Jadi ada sebuah pertanyaan ya dari teman. Lagi-lagi salah satu teman. Katanya ini mengenai sulit pertanyaan. Kayaknya sih
Tapi kalau ternyata pertanyaannya kurang pantas untuk dijawab, di skip aja kan, di skip aja. Pertanyaannya, bagaimana solusi yang Akang tawarkan untuk mengembangkan wisata tersebut? Oh, mungkin Kang Yasir ketika melihat suatu desa terlihat sepi mungkin ataupun kurang wisata lah gitu. Nah, kira-kira apa gitu? Apakah Kang Yasir ini sudah ada rencana untuk mengembangkan wisata di daerah yang Kang Yasir daftar gitu? Kira-kira. Jika saya terpilih jadi kepala desa, seperti itu. Jadi memang semua desa itu punya potensi masing-masing, termasuk Desa Wanakerta. Kalaupun nanti akan dibentuk jadi wisata itu ada potensinya. Nah, tinggal bagaimana kreativitas desa itu pemerintahannya itu memunculkan kreativitas bagaimana untuk memunculkan desa wisata itu. Banyak kan sekarang sawah juga bisa jadi tempat wisata. Gunung juga bisa jadi tempat wisata sekarang. Nah, di Wanakerta ada potensi itu. Gitu. Insya Allah jika saya terpilih. Berarti masih rahasia ya Kang. Setelah terpilih insya Allah nanti ataukah mau disampaikan sekarang? Nantilah di saatnya. Ya, yang terpenting kita fokus dulu untuk proses pilkada ini. Siap Kang. Ada satu lagi kan? Iya, senang. Dua lagi nggak apa-apa. Kalau yang ini mengenai pertanian Kang. Nah ini kan kebetulan di Desa Wanakerta itu kan terletak di di Kecamatan Cibatu. Nah otomatis kan banyak pertanian, banyak sawah dan lain sebagainya. Nah kira-kira ada gak rencana gitu daripada Kang Yasir ini yang memiliki keterkaitan dengan pertanian? Ya, wah ini banyak foto tuh. Oh iya. Luar biasa. Ini mungkin warga di pemuda-pemuda di desa Kang di Yasir. Desa Wanakerta ini alhamdulillah tuh menunjukkan salam 5 jari. Jadi, iya. Betul kan kalau nyapa kan begini. Nah, gak mungkin nyapa. Halo, gak mungkin. Atau misalkan gini gak mungkin. Apalagi gini. Itu kan ngajak berantem. Tapi kalau nyapa kayak gini ya Kang. 5 jari. Ya kayak gini lah di foto. Sekarang mah udah musim kalau foto itu kayak gini. Dan juga teman-teman fotonya seperti ini saja gitu. Ya tadi pertanian itu ada gitu ya, malah kita di desa mungkin ada rencana untuk bisa mengkolaborasikan antar para pakar pertanian. Nah bagaimana yang tadinya pertanian itu hanya di lahan basah, itu kan kalau ada kajian-kajian bisa jadi kan nanti ada mungkin ada pertanian yang ada di hidroponik. Tahu hidroponik? Yang dari air itu? Iya, yang dari air. Jadi tanpa tanahan itu mah, tanpa tanah itu bisa melibatkan pakar yang terlibat. Itu pertama. Kemudian kita akan memberikan pelatihan-pelatihan terkait tentang bagaimana pertanian itu memang subur gitu kan, sehat, pasarnya luas, itu kita akan fasilitasi bersama pakar-pakar yang memang ada di dalamnya begitu untuk para petani gitu kan. Nah ini juga diharapkan untuk pengalaman dan sebagainya itu para petani sudah berpengalaman kan. Nah tinggal kita mengkolaborasikan dengan para pakar yang ada di sana supaya itu hasil tani dari para petani itu bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat luas khususnya di Desa Wanakerta. Yang terpenting adalah pasarnya, serapan pasar. Jadi ingat ke itu kan yang tadi padi yang bisa ditanam di daerah yang kering itu mungkin. Itu bisa. Juga bisa ya. Luar biasa. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di studio. Teman-teman studio ada kopi dulu ya, Kang. Kopi dulu. Duh, saya juga agak mungkin terakhir sebagai pamungkas dari Kang Yasir ini
ada gak pesan ataupun ya mungkin pesan lah kepada khususnya masyarakat Wanakerta sebagai calon masyarakat Kang Yasir? Oh iya, mantap pertanyaannya ya. Saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat tentunya khususnya pemuda itu ya, pemuda teruslah mungkin berkontribusi gitu ya. Itu kan saya lagi nonton kan para pemuda, para mahasiswa utamanya teruslah berkontribusi untuk bagaimana caranya bermanfaat di masyarakat. Dari apapun, kita punya harta pakai harta, kita punya tenaga pakai tenaga, kita punya pikiran ilmu pakai ilmu. Punya tiga-tiganya lebih baik. Silakan itu dimanfaatkan di masyarakat bagaimana minimal bisa mengurangi masalah-masalah menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Itu prinsip saya gitu ya. Mudah-mudahan semua seperti itu gitu untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah yang di masyarakat. Nah, untuk pemilihan Pilkades ini tentu saya berharap Pilkades ini aman gitu ya. Pertama aman ya, kita munculkan aura-aura positif atau nilai-nilai positif gitu ya. Meskipun kita bersaing misalkan di nomor 1 sampai nomor 5, tapi saya berharap masyarakat Desa Wanakerta sudah cerdas mengedepankan politik santun dan elegan. Itu. Mungkin itu saja kan. Terima kasih. Berhubung kopinya juga sudah habis. Ya. Sekali lagi terima kasih Kang sudah bersedia untuk hadir di podcast kami. Sama-sama, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa hadir lagi ke sini. Amin. Nanti setelah menjadi kepala desa. Sekarang lanjut kemana lagi Kang? Ada mungkin masa kampanye kan baru hari ini, baru besok. Oh. Sampai ke tanggal 2 itu masa. Mungkin sekarang persiapan untuk kampanyenya. Insya Allah untuk menghadapi masa kampanye besok sampai ke tanggal 2. Gitu. Bagi teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan, pertanyaannya tidak usah serius-serius. Pertanyaannya santai saja. Silahkan yang punya pertanyaan disampaikan saja di IG @kamigarut. Dan mungkin Kang Yasir ya, ada di IG saya juga boleh ya. Iya, di IG Kang Yasir juga boleh. Dan sebelumnya juga jangan lupa follow juga ya, IG-nya Yasir Nur Hakim. Oh, @Yasir Nur Hakim. Ya, itu. Di follow silakan. Itu saja. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan memberikan pin kami ya sebagai warisan turun temurun. Sebetulnya ini saya juga ini dapat dari senior dan saya akan berikan lagi ke Dinar ya. Mantap, Kami Garut. Luar biasa. Siap Kang Yasir. Mana? Iya. Siap Pak. Mudah-mudahan diwariskan juga semangatnya. Tapi euy kamanan urang. Respect, siap. Terus